Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa berjumpa bersama-sama pada mata kuliah hadis tarbawi. Sebelumnya mari kita buka perkuliahan di pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, serta selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, semoga kita juga dilancarkan rezekinya oleh Allah, ya. Orang tua kita juga diberi kesehatan. Mari kita buka pertemuan pada pagi hari ini dibuka dengan umur kita terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Nanti saya harap keaktifan teman-teman ya dalam perkuliahan ini lebih baik. Nanti kalau memang tidak perlu menggunakan mic, ya silakan mic-nya ditutup, ya, supaya juga nanti bisa menyimak dan mendengarkan dengan baik. Baik, saya share screen dulu tentang materi kita pada pagi hari ini. Bentar, ya. Oke, sudah terlihat, nggih? Sudah ya, sudah terlihat, nggih? Ya. Materi kita hari ini ya adalah membahas tentang keikhlasan, honor, dan gaji dalam tinjauan hadis. Ya, pada pertemuan hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kita akan mengetahui hadis dari Nabi Muhammad SAW dengan tema honor ya dan gaji. Boleh nggak sih kita itu menerima honor ya? Boleh nggak sih kita itu menerima gaji? Ya, kita sebagai seorang calon pendidik, tentunya kita akan bertaut dengan itu. Ya, tentunya sekarang ini pendidik atau guru ya itu sudah menjadi sebuah profesi. Hal ini berbeda dengan pendidik atau guru di waktu dahulu. Sekarang ini kita sebagai pendidik tentunya mendapatkan gaji ataupun honor. Nah, itu dalam tinjauan hadis seperti apa? Baik, itu tujuan kita pembelajaran hari ini ya. Mengetahui hadis-hadis pendidikan tentang honor dan gaji untuk dasar-dasarnya. Baik. Untuk hadis yang pertama ya, mencari ridho Allah dalam mencari ilmu. Ya. Haddatsana Yunus wa Suraij bin Nu'man qala haddatsana Fulaih an Abdillah bin Abdurrahman Abi Tuwalah an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajhullahi la yata'allamahu illa liyusiba bihi aradun minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Qala Suraj fi hadithihi yakni rihah. Artinya adalah telah menceritakan kepada kami Yunus dan Suraj bin Nu'man bin An-Nu'man. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Fulai dari Abdullah bin Abdurrahman Abi Tiwalah, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa belajar ilmu yang seharusnya dicari karena wajah Allah, maksudnya di sini karena Allah, ridha Allah, tapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan di dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mencium aroma surga. Surat menyebutkan dalam riwayatnya yaitu baunya surga. Oke, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan biografi rawi hadis. Nah, ini siapakah Abu Hurairah? Ya. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr bin Sakhr, merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 5.347 hadis. Beliau meriwayatkan hadis selama 3 tahun semenjak masuk Islam. Ya, oke. Jadi Abu Hurairah ini ya nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr ya. Jadi mengapa dinamakan Abu Hurairah? Ini ada ceritanya ya. Abu Hurairah itu sahabat yang suka kucing ya. Jadi Abdurrahman bin Sakhr dinamakan Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah kucing ya. Jadi bapaknya kucing ya. Abu Hurairah karena dia itu sangat senang pada kucing, yang memelihara pada seekor kucing, dia sangat senang. Jadi mendapat julukan dari Nabi Muhammad SAW ya. Dia dikenal dengan sebutan Abu Hurairah. Oke. Syarah hadis penjelasannya ya. Hadis di atas menerangkan pada kita agar menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam mencari ilmu. Ilmu di sini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim dalam rangka mencapai tujuan dari cita-cita kehidupan, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Lalu wajah Allah di sini diartikan sebagai keridhoannya yang menjadi penyebab seorang dapat masuk ke dalam surga Allah dan mendapatkan banyak kenikmatan di dalamnya. Jadi disebutkan di atas tadi ada wajah Allah. Wajah Allah di sini maksudnya adalah keridhaan Allah ya, untuk mencapai ridhonya sehingga mendapatkan surga. Dan pada akhir hadis di atas disebabkan ancaman bagi orang yang tidak tulus mencari ilmu untuk mengharap keridhaan Allah, yaitu dengan tidak mampu untuk mencium bau surga. Padahal dalam riwayat yang lain, bau surga itu dapat tercium dari jarak sejauh mata memandang. Dan sungguh kerugian yang sangat besar bagi seseorang yang seharusnya mampu mencium bau surga dari jarak yang jauh, namun pada hari itu justru dia tidak dapat menciumnya. Oke, jadi teman-teman di sini diniatkan dalam mencari ilmu itu hanya untuk mendapatkan ridho Allah ya, lillahi ta'ala diniatkan ya. Barang siapa yang seperti itu nanti akan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, jangan sebaliknya, ketika teman-teman mencari ilmu itu tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jika demikian ya, apa terserah niatnya, tapi bukan karena Allah, nanti jangankan masuk surga, ya, jangankan masuk surga, untuk mencium baunya saja itu tidak boleh.
Nah, ini jadi mari kita perbaiki niat kita dalam mencari ilmu, semuanya khusus ya diniatkan lillahi ta'ala. Ridho Allah Ta'ala kita yang cari. Ya, oke itu. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari hadis di atas ya. Pertama adalah niat yang ikhlas dalam mencari ilmu. Karena ilmu merupakan sebuah keharusan yang setiap manusia mempunyai potensi untuk mencarinya. Ya, ini pertama diniatkan ikhlas untuk mencari ilmu, tidak ikhlas itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Kemudian mencari ilmu itu wajib ya, seperti hadis Nabi, thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin. Yang mencari ilmu itu diwajibkan atas setiap orang muslim. Ya. Pelajaran yang kedua yaitu selalu memperbaharui niat dalam mencari ilmu ketika dalam keadaan lengah. Kita itu tentunya pernah lengah, pernah lupa, ya, pernah lupa. Maka apabila terjadi hal demikian, kita perbaharui niat kita. Perbaharui niat kita supaya ingat, ya Allah, saya kok lupa, ya. Maksudnya di sini ketika ada sesuatu yang melenceng dari mengharap keridhaan Allah, tiba-tiba mengharap hal yang lain dari mencari ilmu, apakah dia ingin terkenal, ataukah dia ingin pamer, atau yang lainnya, intinya bukan karena Allah hal utamanya, maka silakan dia perbaharui niatnya. Kemudian, takut terhadap ancaman Allah, terhadap seseorang yang mencari ilmu, namun tidak diperuntukkan Allah. Ya, ini jangan sampai kita takut, ya, jangan sampai mencari ilmu kita tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takut. Ya, oke. Selanjutnya hadis kedua. Ya. Keutamaan ikhlas mencari ilmu. Haddatsana Nasir bin Ali. Qala haddatsana Khalid bin Yazid al-Ataki an Abi Ja'far Ar-Razi an Arabi bin Anas an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun gharib wa rawahu ba'duhum falam yarfa'hu. Telah bercerita kepada kami Nasir bin Ali, dia berkata telah bercerita pada kami Khalid bin Yazid al-Ataki dari Abu Ja'far Ar-Razi dari Arabi bin Anas dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Abu Isa berkata, hadis ini hasan gharib, sebagaimana sebagian perawi telah meriwayatkannya, namun tidak merofakkannya. Oke, yang meriwayatkan ini adalah Imam Anas bin Malik. Nama lengkapnya adalah Anas bin Malik bin An-Nadir bin Damdom bin Zaid bin Haram, ya, terkenal dengan kunyah Abu Hamzah, merupakan sahabat sekaligus khodim. Khodim itu pembantu Rasulullah. Beliau selalu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun berada. Setelah Rasulullah wafat, beliau tinggal di Basrah dan wafat di sana pada tahun 91 Hijriah. Penjelasannya ya, kita langsung sudah saya jelaskan. Pelajaran yang bisa diambil adalah menuntut ilmu mempunyai kedudukan yang tinggi sehingga disetarakan dengan jihad di jalan Allah. Kemudian orang yang menuntut ilmu memiliki keutamaan yang sama dengan orang yang berjihad. Apabila orang yang menuntut ilmu mati, maka statusnya sama dengan orang yang mati menegakkan agama Allah. Kemudian yang terakhir, mendapatkan zakat sebagaimana orang yang berjuang di jalan Allah. Oke. Sekarang kita masuk ke tema utama kita, upah dalam mengajarkan agama. Boleh nggak sih? Ya. Oke. Haddatsani Muhammad bin Al-Musanna, haddatsana Wahab, haddatsana Hisham, an Muhammad an Ma'bad an Abi Sa'id Al-Khudri. Qala kunna fi masir lana fanazalna faj'at jariyatun faqalat inna sayyida al-hayy salimun wa inna nafarona ghaibun fahal minkum rokin faqoma ma'aha rajulun ma kunna na'bunhu biruqyatin faraqahu fabara'a fa'amara lahu bisalasina syatan wasaqonan labanan falam maraja'a qulna lahu akunta tuhsinu ruqyah
au kunta tarki qala la maraqaitu ila bi ummil kitab qulna la tuhtisu syai'an hatta ta'tiya au nas ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam falamma qadimnal madinata dzakarnahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala wa makana yudrihi annaha ruqyatun iqsimu wadribu li bisahmin wa qala Abu Ma'mar hadatsana Abdul Waris hadatsana Hisham hadatsana Muhammad bin Sirin hadatsani Ma'bad bin Sirin an Abi Sa'id Al-Khudri bihada. Artinya, terjemah hadisnya adalah telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al-Musanna, telah menceritakan kepadaku, pada kami Wahab, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Muhammad, dari Ma'bad, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, dalam perjalanan yang kami lakukan, kami singgah di suatu tempat. Lalu datanglah seorang wanita dan berkata, sesungguhnya ada seorang kepala kampung kami sakit. Sementara orang-orang kami sedang tiada, apakah salah seorang dari kalian ada yang bisa meruqyah? Maka berdirilah seorang laki-laki yang kami sendiri tidak tahu bahwa ia bisa meruqyah. Ia beranjak bersama wanita itu lalu meruqyah dan ternyata yang diruqyah sembuh. Kemudian sang kepala kampung memerintahkan agar laki-laki itu diberi 30 ekor kambing dan kami pun diberinya minuman susu. Setelah pulang, kami bertanya padanya, apakah kamu memang seorang yang pandai meruqyah? Ia menjawab, tidak. Dan tidaklah aku meruqyahnya kecuali dengan umul kitab. Umul kitab itu adalah Al-Fatihah. Jadi si laki-laki tersebut meruqyahnya dengan surat Al-Fatihah. Kami katakan, janganlah kalian berbuat apa-apa hingga kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya pada beliau. Ketika kami sampai di Madinah, kami pun menuturkan hal itu pada Nabi SAW dan beliau bersabda, lalu siapa yang memberitahukannya bahwa itu adalah ruqyah? Bagikanlah kambing itu dan aku juga diberi bagian, kata Nabi. Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami Hisham, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sirin, telah menceritakan kepada aku Ma'bad bin Sirin dari Sa'id Al-Khudri dengan hadis ini. Oke, sekarang ke biografi rawi hadis. Tadi perawinya adalah dari Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dengan kunyahnya Abu Sa'id, tinggal di Madinah dan wafat pada 74 Hijriah. Oke, syarah hadis penjelasannya. Dari hadis di atas dapat dimengerti bahwa mengambil upah dari kitabullah berupa membaca, mengajarkan, meruqyah adalah diperbolehkan. Dahulu pemberian upah dari orang yang membacakan Al-Quran merupakan sebuah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sehingga para sahabat pun pada masa itu menanggapinya dengan negatif sampai hal tersebut diadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun jawaban Rasulullah pun sangat memberikan hal menyejukkan dengan kata iksimu, bagikanlah. Hadiah yang telah diberikan kepadamu kambing. Hal di atas dapat dijadikan landasan atas bolehnya mengambil imbalan atau upah dari mengajarkan atau menolong orang lain dengan Al-Quran selama mematok harga dan menjadikannya sebagai tujuan. Selama mematok harga dan menjadikannya bukan sebagai tujuan bisnis. Namun harus dipahami bahwa upah merupakan tambahan atau bonus dari Allah setelah seorang mengajarkan. Pelajarannya ya bahwa ruqyah itu dengan menggunakan umul kitab itu diperbolehkan dengan surat Al-Fatihah. Bolehnya mengambil upah dari meruqyah seseorang atau mengajarkan ilmu. Kemudian bolehnya atau sunahnya menerima imbalan. Dan yang terakhir, bolehnya menggaji, memberikan honor kepada orang yang telah berjasa. Baik, di sini silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Siapa? Satu orang atau dua orang? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan, Mas. Siapa, Pak? Mas Ilham, silakan.
Ya Pak, saya Oh iya, Mas Muhyiddin. bagaimana caranya agar ikhlas dalam menuntut ilmu, Pak? Oke, baik. Terima kasih Mas Muhyiddin. Oke. Bagaimana caranya ikhlas supaya dalam menuntut ilmu? Oke. Pertama, ya kita niatkan dengan hati kita. Kita tata hati kita, diniatkan. Ya, ikhlas itu berat. Ya, teman-teman tahu surat Al-Ikhlas itu. Ya, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya, di situ tidak ada kata-kata ikhlasnya, berbeda dengan surat An-Nas dengan Al-Falaq. Di situ ada kata-kata An-Nasnya, Al-Falaqnya, tapi Al-Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Supaya ikhlas dalam mencari ilmu, tentunya pertama teman-teman benar-benar niat karena Allah Ta'ala. Ya, kemudian setelah itu setelah niat karena Allah, teman-teman juga memikirkan bahwa kita itu benar-benar membutuhkan ilmu tersebut untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Ya, seperti itu Mas Muhyiddin. Mas Ishak, monggo. Tadi mau bertanya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, baik Pak. Sebelumnya saya izin bertanya. Jadi pada zaman sekarang ini kan banyak sekali masyarakat bisa dikatakan dengan ekonomi menengah ke atas. Nah, kemudian dalam keluarga tersebut kan memiliki seorang anak kecil. Iya. Nah, disitulah pada zaman ini banyak sekali seperti job-job untuk mengajar ngaji gitu, Iya, Pak. betul. Nah, kemudian bagaimana pendapat Bapak jikalau misalkan kita sebagai seorang yang paham akan ilmu membaca Al-Quran atau lain sebagainya, dan kita dalam kondisi kekurangan masalah ekonomi, Pak. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya job tersebut dalam setiap pertemuannya memiliki atau mendapatkan sebuah upah. Nah, kemudian kita kan niatnya bagaimana itu, Pak? Ketika kita mengambil job tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mas Ishak. Pertama, sudah saya katakan tadi ya di awal bahwa sekarang profesi guru ya itu berbeda dengan profesi di zaman dahulu ya. Sekarang profesi guru ataupun guru ngaji itu dijadikan sebagai sebuah pekerjaan. Jadi memang sekarang itu dengan berkembangnya zaman ya, itu anak-anak yang orang tuanya peduli akan pendidikan agama khususnya bisa mengaji ya, karena mungkin di perkotaan itu jarang terjadi adanya TPA. Maka langkah orang tua tersebut itu adalah memanggil atau mengundang guru ngaji untuk datang ke rumahnya. Itu bagaimana? Nah, ya tentunya ketika setelah mengajarkan ngaji tersebut, si guru ngaji akan mendapatkan upah. Ya, oke. Pertama, teman-teman memang harus satu melaksanakan hal tersebut dengan ikhlas. Diniatkan bahwa mengajarkan ngaji tersebut diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk masalah upahnya atau gajinya itu adalah teman-teman dianggap sebagai bonus ya, sebagai bonus, sebagai imbalan, sebagai hadiah setelah melaksanakan jerih payahnya. Jadi kalau berdasarkan hadis tadi, hal tersebut teman-teman boleh mengajarkannya. Jadi kalau itu boleh mengajarkannya dan boleh mengambil upahnya. Ya, tadi dari menengah ke atas ya, boleh-boleh saja untuk mengambil upah tersebut. Namun di satu saat, di satu masa ya, teman-teman juga bisa mengagendakan sebagai ibadah. Ibadah di sini memang semuanya ibadah, namun semisal ada golongan orang yang ekonominya tidak mampu, maka di situ teman-teman mungkin bisa mengajar di TPA atau di rumahnya. Ayo silakan datang tak ajari ngaji. Itu tanpa memberikan upah. Ya.
tanpa meminta upah itu tidak apa-apa sebagai bentuk pengamalan ilmu teman-teman. Jadi hal tersebut, tapi jangan sampai menarif ya. Tarif saya sekian sekali ngaji, jangan ya. Jangan. Saya kalau ngaji tarifnya adalah satu pertemuan harus digaji 100.000, jangan ya. Itu nanti tidak baik. Tapi nanti biasanya dihitung dengan insya Allah kalau orang-orang yang menengah ke atas itu sudah tahu kira-kira untuk menghargai orang itu berapa. Jadi boleh hal seperti itu untuk dilakukan. Tapi yang pertama diniatkan tetap untuk lillahi ta'ala. Itu Mas Ishak. Oke. Oke, Pak, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi, satu lagi, ada enggak? Ya Pak, mau Ya, bertanya. Pak, Pak Sinten niki? Rizal. Oh, Mas Rizal. Oke, silakan Mas. Oke. Untuk mengenai niat nih Pak. Ya. Terkadang kita saat belajar awal-awal memang bisa niat mungkin karena mencari ridho Allah. Tetapi di pertengahan atau di perjalanan itu kadang kita berubah niat gitu Pak. Iya. Mungkin karena tuntutan atau karena apa dan lain sebagainya. Nah, ini gimana caranya kita itu bisa menjaga niat kita biar tetap lillahi ta'ala seperti itu Pak. Oke, baik. Untuk menjaga niat ya. Oke, untuk menjaga niat ya, teman-teman tentunya harus selalu ingat ya, kita itu hidup di dunia sebagai hamba Allah ya. Kita niatkan apa tindakan kita, apa perbuatan kita itu selalu karena Allah. Jadi ketika hal tersebut di tengah-tengah itu berubah ya, wah saya kok niatnya berubah ini. Oke, dalam hal kebaikan maka segera teman-teman untuk bisa mengambil alih hati teman-teman harus bisa kuasai. Harus. Oke, saya niatkan saya kembali lagi ya. Bismillah. Ya, apa yang saya lakukan ini saya niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan hal yang lain. Kalaupun nanti ada hal yang lain ya, itu merupakan nanti kalau halnya yang baik ya, seperti contohnya tadi dapatkan upah dan sebagainya ya, itu teman-teman dianggap sebagai hadiah atau imbalan ya, itu tidak perlu berharap terlalu banyak karena kita kalau berharap kepada manusia, kepada makhluk, hal tersebut terkadang kecewa ya. Aku berharap karo cah kae, saya berharap dengan orang itu, biasanya nanti akan timbul rasa kecewa. Tetapi berbeda kalau kita itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam niatnya ya diperbaharui kalau ada hal-hal yang di tengah perjalanan membuat hal tersebut hal tersebut membuat niat kita itu berubah. Maka kita niatkan, kembalikan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, itu Mas pembelajaran hari ini. Oke. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya. Kita semoga bisa menghadapi ya hati kita bagaimanapun caranya ya. Hal ini tentang keikhlasan ya. Al-qalb, hati itu artinya qalb itu bisa berbolak-balik, terkadang lurus, terkadang bengkok ya. Itu yang bisa membuat perjalanan hidup kita itu kadang lurus, kadang tidak, itu ada bisikan dari kita ya. Kemudian tadi dalam hal gaji ya, bagaimana sih kita boleh menggaji orang enggak, atau kita boleh menerima upah enggak setelah mengajarkan Al-Quran. Dari hadis yang saya sebutkan tadi di pembelajarannya, kita sebagai seorang guru ya tentunya boleh ya menerima upah ya dari orang lain ya, apalagi kalau kita sebagai seorang guru nek sekarang sebuah profesi ya, apalagi seorang suami ya, kalau kita tidak mendapat gaji, bagaimana untuk menghidupi keluarga kita? Maka itu sangat diperbolehkan. Namun hal tersebut juga suatu saat
kalau ada teman-teman ingin mengajarkan ngaji tanpa bayaran itu sangat diperbolehkan. Maksudnya untuk membantu anak-anak kecil atau anak orang lain yang bisa kita bantu tanpa harus mengeluarkan uang. Ya, itu jadi diperbolehkan. Baik, teman-teman, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.